Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan Bapak Ibu yang menjawab salam masuk surga. Amin. Mama tidak menjawab, mendoakan juga. Tapi masuknya ke mabuk. Ke rumah. Sareng gue lagi bawa. Sabuk menjawab salam itu hukumnya wajib sahur sholat Bapak Ibu. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala mengarajukannya dan pada so bila ditinggalkan. Itulah makna wajib. Mengulang sekali lagi, tidak terserah hal lain yang tidak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Masuk surga semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji kita pada subuh ini dirubah judulnya sedikit sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita tadi. Jadi judulnya penyesalan. Apa Pak Bu? Penyesalan. Penyesalan. Kalau kita berbicara tentang penyesalan Bapak Ibu, yang sesal itu datangnya nggak ada yang di awal, tetap datangnya di akhir. Sebagaimana orang tua kita menasihatkan dulu, sesal dahulu pendapat anak, sesal kemudian tiada gunanya. Ingatlah sabalun kanai, kulimeklah sabalun nabi. Lihat dahulu mangko dibalahna, kayulah kuat dan sekali-kali dipijaan. Kok banan bamiso di dalamnya, badan awak juga kemana bukan. Itu dalam filsafatnya itu Bapak Ibu. Tetapi kata Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, penyesalan yang paling berat yang akan dilalui oleh manusia di akhir hayat. Di mana Bu? Di akhir hayat.
di akhir hayat. Ko penyesalan apa yang baik yang akan dilalui oleh manusia. Apa bentuk penyesalan seseorang di akhir hayatnya? Ada 3. Yang pertama, dikala hidup dia tak pernah berbuat amal kebaikan, tak ada amal salehnya. Yang kedua, matinya dalam keadaan tidak beriman, keluh kesah. Yang ketiga, di saat itu dia mau bertobat atas dosa dan kesalahannya, pintu tobat sudah ditutup oleh Allah. Kita ulangi Bapak Ibu. Penyesalan yang paling berat yang akan dilalui oleh manusia di akhir hayat. Ada 3 bentuk penyesalan seseorang di akhir hayatnya. Yang pertama, dikala hidup dia tak pernah berbuat amal kebaikan, tak ada amal saleh. Yang kedua, matinya dalam keadaan tidak beriman. Matinya mahabbeh kasuo, mahabbeh kakida, mai bawa mak mati bagaimana. Yang ketiga, di saat itu mau bertobat dia atas dosa dan kesalahan. Pintu tobat sudah ditutup oleh Allah. Mana ayatnya Bapak Ibu? Dalam surat Al-Munafikun kalau nggak salah itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kenapa tidak Engkau tangguhkan kematianku walaupun hanya sebentar Tuhan? Jikalau Engkau tangguhkan kematianku, fa'as-sadaqa, amboka banyak bersedekah Tuhan. Wa'kum minas-sholihin, amboka menjadi uranan elok oleh Tuhan. Amboka menjadi uranan soleh oleh Tuhan. Apa jawaban Allah di kala itu Bapak Ibu? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Allah tidak akan memberikan tanggung atau tempo kepada kematian itu bila sudah datang ajal. Malahan Bapak dan Ibu, di dalam ayat lain, contohnya penyesalan untuk setelah dikuburkan dia oleh orang banyak, meminta dia kembalikan kami ke dunia Tuhan untuk mengerjakan amal soleh. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat Sajadah ini. Tuhan kami, memang kami lihat, memang kami dengar ayat-ayat Engkau tentang ini dulu Tuhan. Ustaz Akhrizal Yobanaiku kajinya di darujatna. Tapi di waktunya ceramah, aku mangkuat. Itu nama kuat itu. Ada nalalu kok. Farji'na, maka kembalikan kami ke dunia Tuhan. Na'mal sholihan, kami akan mengerjakan amal soleh lainnya. Inna muqinun, sekarang baru kami yakin seyakin-yakinnya Tuhan. Leka mungkin bu, lagi bu di dalam buku minta balik ke dunia. Entah kok masuk gajah ke dalam lubang kejai Bapak Ibu. Tapi itu pintanya kepada Allah dalam surat Sajadah ayat 2 balik kalau tidak salah itu. Jadi itulah Bapak dan Ibu. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Tanamkanlah prinsip dalam hidup Bapak Ibu.
hiduplah kamu dalam beramal, mati kamu hendaknya dalam beriman, bertobatlah kamu sebelum ajal menjemputnya. Kamu itu bukan orang lain Bapak Ibu, tapi kamu itu adalah diri kita sendiri. Sahabat Bapak dan Ibu, dalam perjalanan hidup awak, 3 masuk kan kita lalui Pak Bu. Masuk di rahim para bulan ibu-ibu. Bapak ke ibu-ibu saja Pak Ustaz katanya, ibu-ibu nak jawabnya. Nan ambil ke ibu betul tak Pak ya? Para bulan Bu? 9 bulan. Lahirlah kita ke dunia. Berpuluh tahun kita nggak tahu akan kabau mau barawak. Berpuluh tahun hidup di dunia. Nyuado 6 rahasia Allah, 6 ketetapan Allah nalah kita tarimo di dalam rahim Bapak Ibu. Mana nanam tu hidui dalam kurung umur. Nan kedua mati dalam kurung ajal. Letak tulis hidup, mati, sakit, sanang, jodoh, res. Nanam tu hanya Allah yang tahu. Dan anak tu cuma Allah yang mengatur. Kita nggak tahu. Kita menjalani saja hidup di dunia ini ya Pak. Berjalanlah sampai di Batih, balailah sampai di pulau. Latibo ajal tadi. Tu maknanya Allah katakan juga dalam ayatnya Bapak Ibu. Fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'an wa la yastaqdimun. Kalau latibo dan ajal seseorang itu sedetik tidak bisa diundurkan, sedetik tidak bisa dimajukan. Tidak lain. Kalau kan tiang lah putui biang lah cabiak si bulsui dak baradia lain. Ajalulah bilangan sampai kan tanpa sukatan cukui. Berarti kita lah pulang ke akhir, masuk akhirat kolah. Ini masuk di mana dia baru masuk di dunia. Makanya disiko orang bijak menasihatkan kepada bapak Ibu. Berpuluh tahun engkau di dunia, lambat dan laun akan engkau tinggalkan juga. Kaya dan miskin tiada bedanya. Kubur menganga pun sudah tersedia kata orang bijak. Dikala napasmu akan dicabut, disitukah sesalmu akan kau sebut? Di waktu napasmu turun naik saling berebut, yang malaikat maut pasti kau sambut. Berarti Bapak Ibu, siapapun kita, apapun profesinya kita, dimanapun kita berada, maut akan datang. Berkecek kami orang Kuraji, wakamanting sudah mulai. Mangkonya Bapak Ibu, kana-kana diri kau pulang. Nyoba suwo katurang awak Bapak Ibu, sawah digali bandai dak, padi bakabe jo daunnya, awak dikaji yang kieda, di sekolah badan kesansara. Hidup kamati kodak dikaji, menyasa kita di akhir nanti. Di saat kita akan kembali kepada Allah Tuhan yang suci. Rupanya Bapak Ibu, dilahir rupanya orang konan payah, tapi di batinnya Bapak Ibu berdialog nyojo malaikat sinan. Makanya mati dan akan dilalui ada 2 bentuk Bapak Ibu. Yang pertama husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah, mati yang baik, mati yang buruk. Buruk baiknya itu tergantung kepada amal perbuatan awak.
do malenggang berbuat tangan berjalan tidak berbuah batik dari rantau balik ke kampung sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi. Malah dia meneteskan air mata di akhir hayatnya itu. Dilai rupanya orang tu nampak tu Pak Bu, tapi di batinnya berdialognya jo malaikat senan. Di mana kami cari beko ayatnya tu Pak Ustaz. Cari di apa jo ibu ayatnya beko surah An-Nahl. Ayat 28 29. Surah apa? An-Nahl, surat lebah itu. Allazi tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Zalimi anfusihim, sementara mereka zalim terhadap diri mereka. Artinya zalim apa? Aduh lo naik tak tahu nak aduh na nelok perbuatannya di kala hidupnya. Babuik zalim itu apa tu Pak Ustaz? Aduh lo naik tak tahu. Sabu itu yang bertentangan jo agama awak zalim. Contoh paminum, pajudi, pazina, pembunuhan, pamaliang, durako ke orang tua, ibu-ibu durako ke suami, alai, malah anda namuah mandang pengajian tak masuk zalim tu. Contoh ustaz ke ceramah dia pulang zalim. Lain dia duduk dalam musaji ustaz ceramahnya lalu tu zalim. Kali tak pernah lalu orang. Aduh kapatang, lalu ayam saja Pak Ustaz. Lalu dia kan cuba kan. Apa katanya dialognya jo malaikat di kala itu Bu? Fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su'. Dalam menyerah diri dia berkata kepada malaikat, kami tak pernah berbuat zalim, kami tak pernah berbuat jahat. Dijawab oleh malaikat di situ Bapak Ibu, bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Ada kata malaikat, Allah melihat apa yang kamu berbuat. Allah mengetahui apa bisikan hatimu. Ya awak kan tak sadar Bapak Ibu. Jadi di calian catatan itu kawak. Malaikat aku namanya Pak Bu, nama catat kiri kanan. Oh bukan dan nakir, mana nyomai? Rakib dan A. Nah, ya kadang-kadang lupa. Lah yakin Bapak dan Ibu awak nanadu dalam musaji ini kok dicari ada Tuhan awak? Yakin. Lah yakin Bapak dan Ibu apa perbuatan awak malaikat mencatatnya? Yakin. Tak lain. Apa kata malaikat? Fadkhulu abwaaba jahannam, maka masukilah olehmu pintu-pintu neraka jahanam. Di pacalian kawak nanti tupak neraka jahanam nangka diampuni bagi orang nan babu zalim itu. Atau makanya Bapak Ibu adol ambo malam pe urang maniga Bapak Ibu. Main ai matoy ba, mente. Apa sesungguhnya di balik tangisnya itu? Apakah berpisah dengan anak dan istrinya yang dia tangiskan? Tidak. Apakah berpisah dengan ayah dan ibunya, kakak dan adiknya yang dia tangiskan? Tidak. Rupanya di sikongko Bapak Ibu. Laba bajolak narako atau nak diampuni. Fadkhulu abwaaba jahannam, maka masukilah olehmu pintu-pintu neraka jahanam ini. Khalidina fiha, kekallah kamu di dalamnya.
Falabi sama wal mutakabbirin. Itulah sehina-hinanya tempat bagi orang yang sombong. Surah apa tadi Pak Bo? An-Nahl ayat 2829. Saya lihat. Jadi kodapik ya Allah, jangan sampai seperti itu. Dan kita minta kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan setiap sujud dinan terakhir, jangan kalian tinggalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni ya Allah taubatan nasuha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Itu jangan sampai ditinggal Bapak. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah, mati yang baik di petunjuk hayat. Asyalun akan mendapat husnul khatimah itu ndak narako di calian di akhir hayatnya Bapak. Apa tuh? Surga. Nah, di mana dasarnya tuh Pak Ustaz? Nah, calian ayat masih surah An-Nahl juga, tapi ayatnya 32. Surah apa? Nah, itu nak mendapatkan husnul khatimah. Allazi tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Thayyibin, dalam keadaan berbuat baik, beramal soleh dia di kala hidupnya. Malahan dia dilepas bukan oleh sanak saudaranya saja Bapak Ibu. Malaikat rahmat pun turut melepas kepergiannya. Yaqulu salamun alaikum, lalu malaikat berkata, selamat untukmu. Selamat untukmu, selamat untukmu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Allah apa janji Bapak Ibu? Balasan untuk orang yang beramal saleh itu surga. Di mana janjinya Allah? Dalam surah Sajadah juga, tapi ayat 9 balik. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, maka untuk mereka adalah surga. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang sudah mereka berbuat. Bu, kama awak nak ketujuh kasarugo kan neraka. Wah, dia kamu sesarugo bu, di mana tak serugo? Dari ayat yang kita baca tadi, di mana tak salwo tu Pak Bu, di mana tak narakon. Di mana Bu, Pak? Kalau orang buat bayar lah janjian Allah salwo untuknya. Kalau orang nak buat jahat, buat zalim, Allah lah berjanji puluh narakon untuknya. Di mana tak salwo je narakon tu? Allah tak gambar dia Pak Ibu tu. Di diri awak. Nah, panugo orang payukuku eten di gurun sari lama, salugo di mantago narako dek parangai. Elo separangai dari dunia ko, musuh salugo. Murah musuh salugo ko Pak. Dak mahal bagai itu. Nah, jadi Bapak Ibu, siapkan diri awak kepulang. Pulang lagi. Nah, ikulah contoh Bapak Ibu.
ngalegang ku indak berbuah tangan, berjalan ku indak berbuah bati dari rantau balik ke kampung tadi. Ndak ada amal solehnya. Sainggonyo, lah sampai di kuburan orang minta nyoba balik ke dunia untuk mengerjakan amal soleh. Nah, salah satu contoh Bapak Ibu, beliau ku karajo di kantor gubernur. Punya anak 3 orang. Alhamdulillah anakku cukup sukses dan berhasil. Lah jadi orang kayo, jadi orang bapangke. Tapi tidak di kampung, di rantau orang ketiga. Dek malam sakit Jumat tu, dek muncul sepanjang hari, malam nanti bo sakit beliau. Jadi bapak dan ibu, basuh kata kita tadi, kalau lah tiba dan ajal tu sedetik tak bisa diundurkan, sedetik tak bisa dimajukan. Beliau sakit, dibawa ke kawan beliau ke rumah sakit Siti Rahmah di bypass. Di telepon anak nampak 3, nampak 2 sempat pulang, dan seorang tak bisa karena sibuk. Tiba beliau di rumah, di Tabiang, di rumah Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, iya, bisa Pak baik ke rumah sakit Pak? Mana? Apa yang tadi di kantor Pak? Cuma siap bisa, kok dia tak sadar ya Pak? Belah. Siap bisa tak sadar. Kecil ibu jauh Pak Ustaz ke Tabiang. Yuk. Dicari dalam ruangan tu Bapak Ibu, larami pun. Mungkin kawan sekantor beliau tak pulang, masih berpakaian dinas. Lalangkok semuanya kakak jual dia, ipa jo bisa. Cuma bapak dan ibu nan mau tak bisa ditolong. Anak, kakak, adik, istri cuma mencari saja. Surah Luqman ayat 33, cari nanti Bapak Ibu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqq fala tamurrannakumul hayatud dunya wala yamurrannakum billahil gharur. Dan takutlah kamu akan suatu hari di mana pada hari itu seorang bapak tak bisa menolong anak, anaknya pun tak bisa lagi menolong bapak atau orang tuanya. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Hari itu pasti akan kalian lewati. Justru itu kata Allah, jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia, karena dunia itu akan kalian tinggalkan. Jangan kalian sampai ditipu daya oleh setan sehingga kamu tersesat daripada jalan Allah. Kau lupa jambarai daknya Bapak Ibu, lah jam 2 malam gantian lampu tuh biarlah jambiak sibul surga pada dia lain. Tapi di waktu tua bom batu istirja, tidak ada seorang pun namanya dengan Pak Ustaz depan.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada nama yang seorang Allah. Marau manangi namanya. Bolipik tangan nan dua, bolulihan kaki nan takatu dibawa pulang ke rumah. Diletak di talang bumo baduyun orang nan datang. Bau mungkan juga di komplek beliau tu bapak itu. Di pagi hari apa nak kata isteri beliau, Pak Ustaz nak macam dia kapan beliau besok dia Pak Ustaz menyelenggarakan jenazah apa ya Ustaz? Sama-sama bu. Ditelepon juga lah anak nan seorang lain di Jakarta. Apa jawabannya? Tunggu kedatangan abang baru Bapak diselenggarakan dek. Pak tunggu kedatangan anaknya Bapak. Tapi nan amat disayangkan Bapak dan Ibu. Lain ko satu nyo memandian bapaknya, lain ko satu mengapani mensolatkan, tak ada. Cuma nyo ambil saja foto tu stel, nyo foto-foto ilah Pak Ustaz sadang macam dia kapan memandian untuk kenangan, ande mau untuk kenangan, masya Allah. Ikut yang tiba di awak Bapak Ibu. Panukiak pisau sirawi ambil kalah batang litapun salodam ambil kadiru satikiak jadikan laut Bapak Ibu sabumpa jadikan gunung alam takabang jadi guru Jawa. Kok kan kita lewati lah sudah beliau dimandian dikapani disolatkan diantar ke kampung beliau dan padang ko baku bodoh mana tahu kok sekampung bagai jawab Pak Ibu kama bantan Pak Ustaz ke pencuran tujuan Lubuk Basok. Di kaki bukit, di tepi sawah, di bawah rumpun itu, sampai di situ sampai nyobal babu ada orang di kampung. Lain ko satu anak beliau menjawab dalam kubur dah. Karena bapak dan ibu yang bangun maita salah sah ketek Nabi. Tiga perkara yang mengantarkan jenazah itu ke kuburnya. Kalau awak lama nikah isu bapak ibu, tiga pun nak mantan awak kanak-kanak. Yarji'u isnani nan dua ka balik pulang. Wa yabqa wahid satu kekal bersamanya. Yatba'uhu yang mengantarkannya itu ahluhu ahlinya. Cuma mantan bapak ibu. Anak, cucu, kakak, adik, ipar, bisa jiran tetangga sekomplek. Cuma mantan. Nan kadua maluhu hartanya. Kasu bantah salimu jolam dia padat cuma itu arako nang mantan ko. Nan katigo amaluhu amalannya. Lagi masukannya dia orang ke dalam liang lahat. Dimerangkan maduk ke kiblat. Diboka orang kabeh nalimo. Dicacahan pipi nan sabalah kanan. Tanah nan diboka pah di pakalang bapak ibu. Dibatih jepapan nang sahalai padolo tanah panggalian basilang cikau jetanya. Tatagak jiluang hitam sarato pancang nan duo. Orang banyak babaliat pulang awaklah tinggal seorang diri karena lautum maso itu. Layakin bapak dan ibu kali lalu itu. Layakin siap-siapkan diri untuk itu. Babaliat kita ke pangkat tadi. Penyesalan tidak ada yang di awal, penyesalan tetap di akhir. Di sinan kato kaba jawab kayong kaba sambut, di sinan utang kaba bayi piranut kaba tarimo, muka dan akhir datang batanyo. Nah ditanya ciek saja bapak ibu, malahan tanah awak sampai batin buntuan, mengeceknya nanti itu. Wahai mayat sekarang ini sudahlah lama kami menanti. Seberapa amal yang kau bawa untuk bekalmu menjawab tanya. Nanti tanya cik saja Pak Bu, amal. Amal. Pak Amang punya amal. Masak ranum candonyo tomai ambil pisau makan dulu. Bila kabar yang tubuh dari yang lain Bapak Ibu, hanya amal soleh menolong kita. Ku anak tu mah pulang. Kulai mendapatkan apa ibu anak nan soleh, alhamdulillah.
lai jagonyo sholat, lai pandainya mengaji, lai pandainya menyelenggarakan jenazah. Itulah dapat dia Pak Ibu ringgit rupiah ambil perak. Tapi alapananya pakai cek tadi, pangkenya, jabatannya, jadi baco, kekayaannya malipalua, tapi nanti goko dak do, salat tak pernah, mengaji tak pandai, menyelenggarakan jenazah tidak pandai, ajar kadiaro dengan kemenolong awak le bapak ibu. Hanya diri awak dan kemenyelamatkan diri awak. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jikalau kamu melakukan suatu kebaikan yang kamu perbuat itu adalah untuk dirimu sendiri. Jikalau kamu melakukan suatu kejahatan yang kamu perbuat itu tetap akan mensengsarakan hidupmu sendiri. Bilolah tiba ajal akan datang, malaikat maut segera menjelang, mencabut nyawa tiadanya terhalang, sakitnya terasa alam kepala. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit, ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi akan mengambil. Setelah dikubur baru menyesal, teringat diri berbuat dosa, teringat diri tiada beramal, tak mungkin lagi pulang ke dunia. Kalam kari baju orang semua dijahit lambek kesudahan bau kaki ciela dahulu sah menyasar di tapian. Santan ulama kaji awak pada subuh ini jangan capek kita dulu paku. Kok baik rasanya jangan capek pulau dibuangan. Bau papi ciela dahulu susah menyasar kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Tak tahu tidak.